Tambahin sampahnya. Presentasi. Dibagi kelompok ya? Iya. Berapa kelompok kemarin? 5 kelompok. Siapa yang masuk ke kelompok 1? Oh, namanya kelompok organik, anorganik. Kelompok organik siapa? Coba jelaskan yang kemarin hasil diskusi kalian gimana? Kami buat drama tentang sampah, main peran ya. Oke, kelompok lain? Anorganik. Oh, gabung kemarin sama kelas 8. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita kemarin tentang sampah. Tujuannya hari ini kita belajar tentang sampah. Yang pertama itu kita mampu mengidentifikasi lingkungan sekitar kita di mana tempat-tempat yang sering menjadi tempat pembuangan sampah oleh siswa ataupun guru. Jadi nanti kita akan pergi keluar nih. Kita lihat di mana tempat sampah yang paling sering. Terus jenis sampahnya apa? Yang kedua, jenis sampah apa yang biasa ada di tempat sampah tersebut. Kayak yang udah kalian pelajari minggu kemarin, ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik itu sampah apa tuh? Sampah yang bisa diurai. Misalnya sampah daun-daun kering, betul. Kemudian ranting, apa lagi? Plastik, buah-buahan. Plastik itu apa? Anorganik, karena dia tidak bisa diurai oleh bakteri pengurai. Misalnya cacing ataupun bakteri-bakteri lain di dalam tanah, dia nggak bisa diurai. Dia butuh proses yang sangat lama. Namanya sampah anorganik. Apalagi sampah anorganik? Plastik, apalagi? Botol, betul. Apalagi? Bungkus minuman. Oh, plastik rokok, plastik minuman. Pokoknya segala jenis yang berplastik. Nah, itu kita apain tuh sebaiknya? Karena dia kan nggak bisa busuk sendiri. Berarti harus kita apain untuk mengurangi resiko penumpukan sampah? Dibakar, ditanam, di daur ulang. Ya betul. Kalau kita bakar boleh, tetapi ketika kita bakar itu akan meningkatkan resiko pencemaran udara. Kemudian kalau ditanam, siapa tadi yang bilang ditanam? Siapa tahu nggak apa-apa, coba angkat tangan. Nah, kalau ditanam itu resiko busuknya sampai memakan waktu yang sangat lama. Bisa jadi dia ratusan tahun, bisa jadi dia ribuan tahun. Enggak, sampah-sampahnya tidak busuk. Nah, yang paling solusi yang paling baik adalah kita melakukan apa katanya tadi teman-temannya? Daur ulang. Kalau di daur ulang tuh dia apa itu? Ya, diolah lagi menjadi kerajinan tangan. Kita sekreatif mungkin mengolah sampah tersebut untuk kita manfaatkan. Memang iya, kalau misalnya botol minuman nih, botol minuman plastik ale-ale itu, memang betul kita daur ulang. Tetapi kemudian kan dia tidak menjadi busuk kan? Tetapi yang
kalian ceritakan aja di sini. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan ke ibu di depan kelas nanti. Oke? Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Cara bagi kelompoknya kita hitung. 1, 2, kita 5 kelompok boleh nggak ya? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak itu lagi berulang ya. Mulai dari Rahmat Fauzi. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di depan. Oke? Berdiri aja dulu. Silakan ambil tempatnya sekarang. Yang kelompok 5 boleh depan. Kalau kami yang gabung sini aja boleh. Yang kelompok 2 aja nih ya. Oke ya. Coba lihat aktivitas siswa. Yang pertama kalian kelompokkan sampah organik. Nama sampahnya apa? Jadi nggak cuma lihat-lihat aja kita nanti di tempat sampah, tetapi kita telaah. Ya. Terus lokasi ditemukannya di mana? Penyebabnya kenapa sampah itu ada di situ. Kalau kalian ada temukan nanti sampah ada di paret, kalian catat sampah organik atau sampah anorganik. Kemudian lokasi ditemukan di paret atau di bawah pohon. Ya, penyebabnya apa? Kenapa sampah itu bisa sampai di situ? Banjir, karena banjir katanya boleh jadi, atau karena apa lagi? Membuang sampah. Dampak negatifnya apa? Dampak negatif, akibat negatifnya apa? Kalau kita buang sampah di situ. Oke, bisa. Akibatnya apa sih, Bu? Ya, akibatnya. Lurus ke sana, kemudian masuk ke belakang lab. Dari belakang lab ke musola terus, baru masuk ke sini. Semua sekolah harus kalian kelilingin ya. Kelompok ketiga, kalian keluar dari sini, dari depan. Kalau orang ini tadi kan lurus sana. Kalau kalian dari sini, jalan ke perpus, bawa pulpennya. Boleh. Kalau nggak tahu di situ boleh juga. Tahu di situ biar nggak capek. Kelompok 2. Kelompok 2 ke situ terus ya. Kelompok 3. Kalian harus semua yang dijalani ya. Kalau ada tempat-tempat yang belum kalian jalani, kira-kira ketinggalan, jalani terus. Oke. Silakan kelompok 4. Oke. Udah kebelet kali nggak masuk lagi ya? Ya, Bu. Udara tercemar nih, Bu. Dan udara tercemar. Nah, cari lagi kemana lagi rute kalian? Sana Bu. Sini. Terima kasih.
lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, ini misalnya kotoran negatif ada rumah. Kalau dampak negatifnya kalau dia busuk bisa ngapain dia? Mengakibatkan apa dia kalau busuk itu? Bau. Terus kalau dia injak, sama apa enggak? Ada yang perlu ditanyakan kelompok ini? Kalau udah selesai itu, silakan kalian jawab pertanyaan intinya. Nah, silakan semuanya udah selesai kita identifikasi sampah. Mungkin kalian merasa belum puas ya, karena waktunya terlalu singkat ya. Kan sampai kalian pun nanti nggak cukup untuk identifikasi sampah. Halo, udah selesai identifikasi sampah. Meskipun itu kalian merasa kurang, cukup sampai situ. Sekarang silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di situ yang berikutnya. Di lembar kerja berikutnya. Nah, di sini kan, jangan lagi identifikasi sampah. Di sini kan ada pertanyaan, sampah jenis apa yang paling banyak kalian temukan di lingkungan sekolah? Mengapa hal itu terjadi? Di mana sampah jenis apa yang paling banyak? Apakah organik, apakah anorganik, atau B? Ya, kasih tahu misal nih, sampah anorganik. Kenapa sampah itu? Karena bekas plastik dadar yang dibuang secara sembarangan, boleh. Ingat ya, pertanyaan nomor 1, pilih salah satu sampah apa yang paling banyak kalian temukan. Pilih salah satu. Apakah organik yang kalian tengok, apakah anorganik, apakah B3. Diselesaikan ya, kalian diskusikan ya. Jangan lagi. Jangan selesai. Ini ada selesai. Satu mau di. Coba. Apa yang ada salahnya? Supaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah perumahan rumah. Oke, nah, adanya nggak beda adanya. Kulit bawah jangan tahu ini kan apa lagi kan ini masih lengkap ya. Nah, kelompok tadi selesai. Ya, silakan ya. Kalian dari nomor ya. Ya, di depan ada di situ nama kelompok. Nah, coba dikatakan di depan ya. Di depan ya, di situ nama kelompok. Aku nama kelompok apa? Kelompok boleh. Nah, kita bicarakan. Yang pertama, ini sampah organik nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian anorganik kelompok 2. Sampah B3 akan dipresentasikan kelompok 3. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 1, sampah jenis apa yang paling banyak kamu temukan itu kelompok 4. Pertanyaan nomor 2 jawab kelompok 5. Kemudian pertanyaan nomor 3 kembali ke kelompok 1. Boleh? Boleh. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian, pengamatan kalian tadi. Kita dengarkan ya. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok Moza Sayati Junaidi Fauni. Sampah organik. Nama sampah kulit mangga. Lokasi ditemukan di samping kelas 7. Penyebab membuang sampah sembarangan. Dampak negatif mengotori lingkungan. Daun di lokasi ditemukan di samping kelas 7. Penyebab membuang sampah sembarangan. Dampak negatif mengotori lingkungan. Nasi di samping kelas 7. Penyebabnya membuang sampah sembarangan. Dampak negatif mengotori lingkungan. Bahan lokasi ditemukan di belakang kelas 8. Penyebab membuang sampah sembarangan. Dampak negatif mengotori lingkungan. Nanti pohon lokasi ditemukan di belakang kelas 9. Penyebabnya jatuhnya pohon. Dampak negatif mengotori lingkungan. Oke, mereka semua yang negatifnya adalah mengotori lingkungan. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Kenapa mereka nggak dapat pencemaran lingkungan? Mereka semua katanya mengotori lingkungan. Di yang organik. Kenapa kira-kira? Ada yang mau tanya? Enggak? Enggak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan presentasikan sampah anorganik yang kalian temukan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan presentasikan saya bisa pakai. Ini atas orang. Kelompok 2,
menemukan di lapangan. Penyebab karena mereka buang sampah sembarangan. Dampak negatif akan membuat salah plastik, sampah plastik di lapangan. Penyebab karena membuang sampah sembarangan. Dampak negatif bisa merusak dan jawabannya ya, karena kalau nggak ada yang mau terima, silakan nomor dia, angka B3. Apa yang B3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Junaida, Ramini, Nisa, dan Dimas Sakti. Sampah B3. Nama sampahnya kawat. Lokasi lingkungan seperti parkiran. Penyebab sisa kawat pada sekolah. Dampak negatif bisa membahayakan ikan dan ternak. Ban mobil di samping kantin. Penyebabnya diletakkan sembarangan. Dampak negatif mencemari lingkungan. Besi. Nama sampah besi. Lokasi ditemukan di paret. Penyebab membuang sampah sembarangan. Dampak negatif mencemari lingkungan. Seng. Lokasi ditemukan di kelas 7. Penyebab seng sisa. Dampak negatif mencemari lingkungan. Obat obatan di lokasi ditemukan di paket. Penyebabnya karena tidak digunakan lagi. Dampak negatif mencemari lingkungan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kelompok 4 dipresentasikan hasil diskusi kami. Karena kelompok Rosan adalah bukti tinggi. 1. Sampah akibatnya untuk bukan di lingkungan sekolah atau terjadi. Anak tadi karena dengan dibandingkan buang akhir dari sampai masuk. Oke, ya. Solusi ada nggak nih? Ada. Silakan. Sampah apa tadi? Kelompok 1. Mereka banyak menemukan sampah anorganik di dekat samping kelas 7 karena dekat dengan tempat pembuangan akhir. Tadi tempat pembuangan akhir di mana? Di samping kelas 7 apa terus lagi sana? Lagi. Tapi tadi nggak buang sampah di tempat pembuangan akhir, malah buang di samping kelas 7 ya. Oh, ya. Oke, lanjut pertanyaan dulu untuk kelompok 5. Jawab pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan presentasikan hasil nama kelompok tulis dengan tidak ada di dimana di lokasi yang paling banyak sampahnya di lingkungan sekolah mungkin apa yang bisa terjadi lokasi tersebut di samping kelas 7 karena di samping kelas 7 banyak orang yang ngomong di samping kelas 7 dan di samping kelas 7 ada tempat pembuangan sampah. Oh, oke. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir silakan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kita udah identifikasi, kita juga sampai dalam cari solusi yang tadi dibacakan oleh kelompok itu. Ibu akan review sedikit ya, sedikit saja perbedaan dari akibat ataupun dampak negatif dari sampah anorganik dan organik serta B3. Kalau sampah organik itu kan sampah yang busuk ya. Nah, akibat negatifnya itu, dampak negatifnya adalah bisa mengotori lingkungan, tetapi tidak mencemari karena nanti dia bisa busuk ataupun terurai. Udah bagus ya kelompok 1 tadi ya. Kemudian kalau sampah anorganik itu dia nggak busuk ataupun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk busuk. Jadi dia dapat mencemari lingkungan. Dampak negatifnya selain mengotori lingkungan, tapi juga mencemari lingkungannya. Kemudian sampah B3. Sekarang itu mau tanya dulu, tusuk sate ada yang menemukan nggak tadi tusuk sate? Ada. Kira-kira itu sampah organik atau B3? Hah? Organik kenapa organik? Organik kenapa? Karena bisa membusuk, betul. Terus kalian kenapa kasih alasannya organik? B3?
TPS ya. Silakan centang. Oke, yang kedua. Oke, itu juga ketiga dan yang keempat. Kemudian umpan balik guru jangan ditulis. Itu untuk guru ya. Yang sudah selesai silakan kumpul lembar kerjanya. Nggak mau. Itu bisa Radila. Kalian kalau ada apa-apa bisa ya? Udah kasih. Boleh. Saya mau nggak ikut dalam kata itu pada apa? Mau ikut dalam kata itu pada apa? Bawa sampah dan kita jalan dengan teman cari yang mau nggak? Ada tiga puluh ada tujuh, ada puluh tujuh. Kita lihat sebentar ya. Ada yang betul banyak sampah di sekolah. Wah. Ada yang senang. Oh, ini pertanyaannya sudah baca ya? Ya. Iya, yang kau kasih kita. Yang namanya yang samanya. Oke. Baik, terima kasih. Setelah berakhir sudah selesai ini, berarti sudah selesai kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu ataupun membuat kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa mewakili kelompok berapa? Iya. Andini dari kelompok 3. Silakan tarik kesimpulannya Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kelompok G dari kesimpulan. Kesimpulan dari saya adalah sampah yang banyak kami temukan di sekolah adalah seperti organik, anorganik, deterjen. Cara mengatasinya adalah mengingatkan teman membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, berarti banyak kalian temukan sampah tadi ya? Sudah Bu. Ada, terima kasih Andini, silakan duduk. Ada sampah organik, anorganik. Kemudian caranya kata Andini biar sampahnya nggak banyak lagi di sekolah, maka kalian masing-masing harus membuang sampah pada tempatnya. Ada keranjang sampah nggak di kelas? Ada. Oke, yang kedua silakan siapa lagi yang mau kasih kesimpulan? Ya, Bu. Rahmat Fauzi mewakili kelompok. Ya, mewakili kelompok. Ya. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan sekolah karena sampah ini. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi pemakaian plastik terlalu banyak. Memiliki tanggung jawab untuk membersihkan gelas. Oke, terima kasih. Silakan duduk Rahmat Fauzi. Jadi betul seperti yang dikatakan Rahmat Fauzi dan Andini tadi, memang banyak sekali sampah di sekolah kita nih. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada juga ya B3. Kemudian ada solusi tadi disampaikan si Andini, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kita ingatkan diri sendiri dulu. Jangan orang lain dulu. Kita sendiri dulu harus meyakinkan diri dan betul-betul melakukan. Kalau kita punya sampah, habis minum tuh ya, buang sampah di tempatnya, di keranjang sampah. Kemudian solusi lain tadi dikasih sama si Rahmat Fauzi. Upayanya yaitu bisa dengan mengurangi bahan plastik. Jadi kalau botol minum itu, upayakan kalian botol minum yang kalian bawa dari rumah. Jadi itu bisa dipakai lagi besok. Tapi kalau kita nggak bawa botol minum, kita tiap hari otomatis beli air minum di kantin. Yang botolnya itu pakai plastik. Plastiknya nggak kita pakai lagi kan? Kita buang. Ketika kita pakai tiap hari lama-lama banyak sampah kita. Kata si Fauzi tadi kurangin gunain plastik. Bawa aja tempat botol air minum dari rumah solusinya. Terima kasih ya untuk doanya, itu udah sangat bagus kesimpulannya. Dan Ibu harapkan hari ini kalian senang dengan cara belajar seperti ini. Kemudian kalian juga bisa menerapkan ilmu-ilmu apa saja tadi yang sudah kalian dapat. Yang paling penting, buanglah sampah pada